Hari Raya Minggu Palma mengenangkan sengsara Tuhan. Biasanya kita hanya sebut Hari Raya Palma dan datang untuk dapat daun palma yang nanti akan dibawa ke rumah. Tetapi justru tahun ini karena tidak ada perayaan untuk daun palma itu, kita lebih tertarik oleh sengsara Yesus. Tentunya masuk Yesus secara meriah ke Yerusalem adalah sesuatu yang apalagi dalam Injil Matius, di mana Yesus disebut sebagai Raja Mesias yang datang atas nama Tuhan sesuai dengan nubuat dari Zakaria. Tetapi pada waktu itu dalam Injil Lukas sekurang-kurangnya orang-orang yang ikut Yesus berkata, hati-hati, bahaya sebut begitu. Dan memang bahaya. Ternyata Yesus yang sudah mengenalkan diri atau membiarkan diri dikenalkan sebagai Mesias di tempat umum akan mau dihabiskan, diputuskan karena mengganggu baik pemuka-pemuka agama maupun pemuka-pemuka pemerintah. Dan dalam kisah sengsara menurut Matius yang kita baca hari ini, justru dinyatakan bagaimana usaha untuk membuat martabat Yesus sebagai manusia ditiadakan. Peri kemanusiaannya dihapuskan. Ini maksud dari hukuman mati, apalagi hukuman mati di kayu salib yang paling hina. Yesus diludahi, di mukanya ditutupi, dimakotai dengan duri-duri, diinakan, dan dia diolok-olokkan, akhirnya dibawa untuk disalibkan bersama dengan orang-orang yang dianggap bahaya untuk keamanan dua orang pemberontak dari Zelot. Dan itu akhirnya Yesus disalibkan, yaitu ditiadakan. Dan dalam Injil lain, Lukas dan Yohanes, kita baca kata-kata terakhir dari Yesus yang justru mau menyatakan bahwa pun pada salib Yesus tetap orang yang penuh belas kasihan, yang bisa mengampuni dosa dari musuhnya, yang menyerahkan ibunya kepada muridnya, yang memutuskan ini saatnya. Tetapi dalam Injil Markus dan Matius hanya satu kata dari Yesus, Allahku, ya Allahku, apa sebab engkau meninggalkan daku? Yaitu pun merasa ditinggalkan oleh Bapanya. Dan seandainya si kaya Yosef dari Arimatea tidak datang ke tempat Pilatus untuk minta supaya mayat Yesus diserahkan, pasti mayat Yesus akan dilemparkan ke lubang umum, ke pekuburan umum, tanpa nama, tanpa tanda, seperti melemparkan binatang yang sudah mati. Maka pada masa corona ini, justru saya tertarik oleh dua foto yang ada dalam majalah Jawa Pos dan majalah Surya. Yang satu seorang pastor
yang sendirian di gereja dengan seorang pembantu, gereja kosong, dan satu deretan peti mayat. Dan dia memberkati peti mayat itu. Tidak ada seorang pun dari keluarga atau dari kerabat, orang dekat dengan orang itu. Dan foto lain yang lebih menyedihkan caranya, orang yang sudah meninggal karena corona dikuburkan oleh orang yang berpakaian seperti astronot lah karena bahaya, dan di situ juga kosong, tidak ada orang yang menemani. Tentunya foto-foto itu tidak untuk berkata bahwa orang-orang yang meninggal itu tidak dihargai, hanya mau menyatakan bahwa ya kontak dengan mayat mereka bisa berbahaya. Tetapi kalau diambil sebagai lambang, simbol dari nasib Yesus untuk tahun ini, kita akan bisa lebih mendalam mengerti begitu yang dikatakan oleh Paulus bahwa Dia yang tidak membuat dosa apapun dibuat oleh Allah dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Misteri dari sengsara Yesus, misteri dari kasih Allah yang dalam keibuannya, dalam kebabahannya mau menyelamatkan kita secara sangat menyentuh hati kita. Semoga kita dalam keadaan corona ini merenungkan hal itu untuk bersatu dengan semua korban dan dengan keluarga-keluarga mereka.